angkat dulu ya. Kita angkat dulu, kita nyanyi pujian. Ada Pak Atta, ada Pak Lobo, ada Sepulugat. Selamat malam Pak Atta. Halo. Diganti tadi lagunya ini ya. Engkaulah, coba nyanyi ya. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa aku. firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Langsung berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Dahsyat. Engkaulah perisaiku. Amin. saat badai hidup menerpaku. firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanmu ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong hidupku. Haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Malam ini. Shalom, selamat malam Pak King David. Kita putar dulu ya. Selamat malam. Ya, kita putar dulu dulu si Priskanti ini bagaimana ya. Untuk itu teman-teman kita lihat Priskanti dulu bagaimana ini dia ya. Priskanti. Dia ya, ini dulu. Ini dia, masih imut-imut. Ini sekarang. Nah, ini dia sekarang. Kemudian ini ya. Jadi Pak Bom kasih lihat jam baptisnya ya. Ini udah baptis. Ini ya, Priskanti baptis, sebelahnya ada Ibu Emma. Rahma ya. Emma ya. Ya, Bu Rahma. Bu Rahma. Terus yang laki-laki siapa nih namanya? John Travolta. Bom. Priskanti bingung kan zamannya kita. John Travolta kan zamannya kita. Oh iya. Dan teman-teman ada kabar gembira juga. Pak Tarmino waktu itu mengikuti channel Selota Band 2. Dia bertanya sama Pak Bom dan dia dari Jawa Timur. Dia bertanya waktu itu terakhir waktu hampir 3 bulan lalu. Dia bertanya syarat-syarat ikut Tuhan Yesus dan dia memang sudah belajar banyak dan dia ingin bertanya keselamatan dan dia pas ketemu Pak Bom, imannya semakin kuat dan dia sudah dibaptis ke keluarga. Dan puji Tuhan waktu itu dia Pak Slamet suami istri, dia membaptis Pak Slamet dengan Pak Wahyudi di Semarang dan beliau karena di gerejanya di Jawa Timur dari gereja GPMI kan gereja apa gereja surat ya boleh salah batalnya ya
Gerejanya gereja GPIN, ya benar. Ya, dan anaknya sudah dibaptis. Ini anaknya ya. Ini anaknya sudah 3 orang dibaptis. Nama yang pertama Isti, kemudian dibaptis dipanggil dalam nama Kesia. Dan Samsi, yang kedua namanya Naomi, seperti nama saya ya. Kemudian yang ketiga namanya Milah, sudah dibaptis dengan nama Elizabeth. Dan ini mereka bertiga sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Luar biasa Tuhan, berikut Yesus, Tuhan. jadi puji Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus malam hari ini banyak yang bertobat, nubuatan terjadi. Sesuai Pak Bambang bernubuat di tahun 2022 ini akan banyak pertobatan dan banyak akan dibaptis di channel Solata BM2 melalui hamba Tuhan yang nanti kami akan informasikan di beberapa daerah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan. Selamat malam Pak Lobo, silakan. Ya, shalom, selamat malam, luar biasa ya Mbak Friskanti Januari, dahsyat. Saya nonton kesaksiannya di mana itu Miracle Channel ya, sampai 112.000 itu yang nonton, wow, dahsyat luar biasa ya. Memang beda ya, kalau sudah ikut Tuhan Yesus wajahnya lebih cerah, auranya juga berbeda, ada keringanan, ada kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Berbeda dari yang dulu ya Mbak ya? Beda banget. Beda sekali. Kelihatan dari wajahnya kok. Sukacitanya, puji-pujiannya, waduh, urapannya luar biasa ya. Kita menyanyi puji-pujian tuh ya bisa melegakan hati kita. Waktu kita dalam tekanan, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan saja, itu sudah rasanya luar biasa ya. Belum kita berdoa, baru memuji Tuhan saja udah urapannya luar biasa ya. Baik, malam hari ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, teman-teman semua yang bisa menyaksikan siaran Solata BM2 malam ini, saya himbau semua kita tetap dukung Solata BM2, baik dalam doa, kemudian dalam dana, juga subscribe ya channel ini dan bagikan ke semua teman sahabat dimanapun berada. Ya, bagikan video ini supaya memberkati banyak orang ya, karena Solata BM2 ini juga bukan hanya melayani di bidang apologet, tetapi juga ada hubungan dengan hamba-hamba Tuhan di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa bagian lagi di Indonesia, ya. Kemudian juga di luar negeri. Jadi sangat luas jangkauannya. Lewat siaran Solata ini memang banyak jiwa juga yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana ada hamba-hamba Tuhan terlibat. Jadi tetap dukung ya semua teman-teman yang bisa menyaksikan video ini, baik yang ada di luar negeri, di Belanda, di Jerman, di Amerika, ya. Semua pemirsa yang mencintai Solata BM2, ya silakan like, ya, share, subscribe, kemudian juga komen dan bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa juga doakan selalu supaya siaran ini tetap terus menyiarkan dan tergerak hati untuk bisa menyumbangkan donasi seberapa saja yang bisa didonasikan, biarlah itu bisa disalurkan melalui rekening yang sudah tercatat di layar handphone di bagian bawah yang sedang berjalan. Silakan saudara mendonasikan di sana. Terima kasih Pak Bombom. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Bombom. Tuhan memberkati. Iya, Pak Lobo, terima kasih banyak. Dan coba lihat di channel Aditya, mereka lagi
bahas ya video kita nih. Panasan. Panasan mereka ya. Bentar dulu ya. Aditya, Pak Dani. Bidadari kurang lagi. Aduh, apalagi dari tempatnya Pak Dani. Kurang lagi nih Pak Dani. Ya salam. Ya salam, selamat malam Naomi. Naomi. Salam, Bongbong, salam semuanya, bapak-bapak, Hafiz, Pak Asta, Pak Sengkuka, Ya. Shalom Naomi. Ya, di Jawa signalnya jelek ya. Jelek ya Pak? Enggak, sudah bagus kok. Ini pakai Jelas ini Pak? pakai headset kah, pakai apa ini? Enggak ada, enggak pakai. Oh, pantasan suara. Ya, silakan Naomi. Jelas. Kopi suara saya Pak? Enggak, kayak macam jauh, bicaranya jauh. Oh, iya. Benar. Banyak yang bilang guru ngaji masuk, banyak Pak Dani takut dicoba. Iya. Mbak Pristanti, Junarti, salam, salam kenal. Shalom. Iya, luar biasa saya dengar lihat kesaksian Pak dari awal ya, di mana Mbak di tentang keluarga, lalu broken home, kemudian lihat iblis. Nah, itu lihat iblis apa? Sosok itu waktu belum dibaptis ya Mbak, Belum. di kos itu. Mm-mm. Tapi saat dilihat itu nggak baca dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, karena udah takut duluan pada saat itu. Iya, untung ada temannya ya yang doain. Iya. Jadi gimana cara Mbak terus mama sama nenek juga sempat transit apa yang lain gitu ya? Mm-mm. Halo, Bisa diulang lagi? Soalnya suaranya putus-putus. iya, oh ya. Saya tadi dengar Mbak sempat mau di transit atau di toilet ya sama Iya. mama nenek gitu. Mm-mm. Iya. Kita apa ya? Mungkin bukan cuma kita berdua, mungkin banyak yang mengalami hal-hal yang mungkin jauh lebih ini ya. Tapi kita nggak usah percaya bahwasanya tentang pelet sama santet itu. Sebab jika kita sudah berada dalam Tuhan, Tuhan beserta kita selalu menjaga melindungi kita. Semua itu akan dipenting dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya juga ya mau orang mau buat apa juga nggak bakal saya takut gitu. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Lalu ada satu ayat yang mau saya baca buat Mbak Kristanti. Itu di 1 Korintus 10 ayat 13. Firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membinasakanmu atau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi satu motivasi dari saya, Mbak tetap kuat bersama melayani Tuhan. Tidak perlu kita ketergantungan sama manusia manapun, ya sebab bukan manusia yang menyelamatkan kita, melainkan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Gitu. Sebab Tuhan Yesus itu, Dia itu Allah yang hidup. Dia tahu kesulitan dalam kehidupan yang kita jalani. Ada satu ayat di 1 Yohanes 2 ayat 9. Ditampilin Pak Bung.
untuk menguatkan kita ya Mbak Rizky. Naomi nggak pakai headset ya? Iya, kayaknya nggak pakai headset. Putus-putus, Naomi. Enggak Jadi Pak. suaranya agak ini, Lu pakai surat boleh, gaungnya suaranya kurang kayak bagus. macam cimpreng. Nggak bagus suaranya. Mendem. Iya. Suaranya mendem. Mendam jadi. Kayak Naomi di kamar mandi. Mau mandi, ingat nasapatan, ingat Tani. Ingat Aditya talang air, ingat Surep lagi kepanasan di sebelah. Mereka kepanasan mereka. Jin pada kepanasan, jin pada kepanasan ini. Tapi kalau ada yang mualaf teriak. Ya, teriak Ah, paling kenceng. itu Kita dia. lihat ya, kita lihat ya mereka bikin judul apa ya. Kita lihat Iya. ya. Mereka lihat kepanasan sebelah. Iya. Bakaran jenggot semua sebelah. Jenggot semua. Perhatikan ini, nih, perhatikan ini. Ah, dalam air, air. Apa nih? Naomi, di-mute dulu Naomi. Kak Fitri, kamu di-mute dulu. Di-mute dulu, Naomi di-mute dulu. Nah, Oke. baru colok. Ya, bagus. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu. Nih, bayangkan aja nih sekarang air ini. Nih. Lihat. Seperti ini. Kepanasan. biarin aja kepanasan ya. Kadron pada kepanasan. Mana yang mualaf? Kasih link. Cemen. Payah. Ini siapa ya? Ya, Itu selamat malam anak Yesus Kristus siapa nih? Naomi tolong di headsetnya di feedback. Coba feedback. Feedback loh, Naomi. Naomi di-mute dulu. Naomi. Ya, Naomi punya. Coba tes Naomi bicara, tes bicara. Naomi coba bicara. Coba. Naomi, Headsetnya rusak itu berarti. nanti ngambil di Palobo ya. Bro, kirim. Ada banyak di sang penggugat sama Lobo itu. Bapak rohani. Kirim alamat, saya kirimin 10. No. Naomi, ayo kirim alamat Naomi. Udah kirim ke rumah saya aja. Itu saya kirimin 10. Nah, Naomi jangan lupa tuh kirim alamat. Dikirim sama penggugat 10. Waduh, luar biasa dah. Ya, silakan tanggapi penggugat tentang kesaksian Rizkanti ini. Mau tanya dulu. Bahasa Arabnya fasih enggak? Bahasa Arab yang mana? Iya, maksudnya bahasa Arab baca Al-Quran gitu. Enggak. Enggak fasih ya? Iya, enggak. Ya, susah juga kalau ngomong. Ya, masalahnya gini, Pak. Saya mau nanya dulu dah. Gini aja, Mbak Rizkanti. Mbak nggak nyesel nggak jadi bidadari, Mbak? Enggak. Aduh. Mana nih si Aditya nih? Udah jadi bilang aja dah. Aduh. Penggugat. Saya nggak mau jadi bidadari. Saya mau Bidadari itu kayak ubur-ubur. Bidadari kayak ubur-ubur. Iya, ini udah putih, Pak. Tinggal tunggu transparannya doang. Rizkanti mau jadi apa? Tentaranya Tuhan saja. Amin. Haleluya. Iya, nggak enak sih. Luar biasa. Dikurung dalam tenda. Menurut Saudara Rahmat. Kasihan deh lu, nggak bisa keluar. Itu Tingginya 27 meter tingginya. Luar biasa bidadari ya. Tingginya 27 meter. Palidara kayaknya baru bangun tuh Palidara. Baru bangun dia.
Palidara baru bangun. Selamat malam, Si Palidara. Talang Air lagi relay channelnya Bom Bom. Nih, nih lihat nih. Suruh masuk gitu. Tuh, share screen tuh. Musuh agama Islam tuh satu. Dia bilang, kira saya iblis. Ternyata orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang apa? Orang katakan. Pokoknya selain agama Islam itu bukan teman kita. Jadi, bukan kita nih di sini di Hineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Cuman tidak di dalam juga nih. ya mereka apa seperti itu aja, tapi untuk akrab mereka enggak ada pelarangan dalam Al-Quran. Stop, udah stop. Benar-benar. keluar dari gereja. Ya, di sikapi dulu. Oh iya. Saya tapi sebentar ya. Ya, silakan. Ini perempuan ini untung nggak ke gerejanya si JT ya. Kalau ke gereja si JT udah diselamatkan JT, terus dikuas kayaknya ini. Nah, udah stop itu. Udah stop. Dikuas. Kalau Bang Surya Ya kan, manusia otaknya kan otak Manusia otak. Nah, di betul. bubur. Benar. Kepanasan. Ya, terima kasih Jono. Sang penggugat ketawanya ngeselin banget. Emang iya. Gue kadang-kadang mau nampok diri gue sendiri kok. Makasih. Saya mau tanya ke Mbak Friskanti ini. Mbak, jadi dulu waktu dari kecil itu memang sudah didoktrin sedemikian rupa ya? Yang mengatakan bahwa di luar Islam itu semua kafir. Nggak ada yang benar gitu ya? Iya. Benar. Sejak usia dini itu ya? Wow. Pantas ya saya suka lihat kalau orang-orang RT 6, Gang 6, nomor 6 itu kalau bersaksi atau kalau mereka berdiskusi memang kelihatan botolnya mereka. Karena sudah didoktrin sejak kecil itu bahwa di luar agama mereka yang lain semua kafir, masuk neraka. Padahal agama mereka itu baru ada di abad ke-7 setelah Masehi. Ya kan? Dunia dengan segala isinya sudah diciptakan oleh YHWH, Yahweh, Adonai. Sudah jauh ribuan tahun yang lalu sudah ada dunia ini, langit bumi semua manusia sudah diciptakan. Lalu ada yang ngaku-ngaku Tuhan. Menciptakan langit dan bumi, ciptakan langit dan bumi yang mana lagi, yang datar apa yang mana? Nah ini kan kebolak-balik kan, lalu ngaku nabi-nabinya semua adalah nabi mereka. Ya kan, Musa juga nabi mereka, padahal di Alkitab Musa itu bukan nabi, Abraham itu bukan nabi, tapi mereka mengaku nabi, aneh bin ajaib. Oke, kemudian yang berikutnya, sejak dari kecil Mbak sudah dididik dengan mengaji ya, begitu ya? Jadi itu harus ya, harus betul ya? Harus, dan kalau misalnya mengaji itu saya nggak diizinkan sama mama tuh baca huruf Latinnya. Jadi huruf Arab semua. Gitu. Oh gitu. Tahu nggak artinya itu? Enggak, karena nggak boleh baca artinya. Oh, jadi hanya suruh baca tok begitu. Artinya nggak perlu tahu, pokoknya. Ya, silakan. Iya. Sebenarnya saya masih punya Al-Qur'annya, itu ada di rumah. Jadi itu Al-Qur'annya itu memang nggak ada huruf bahasa Indonesianya, semua huruf Arab semuanya. Jadi itu kalau misalnya saya mau ngaji itu harus pakai huruf Arab. Tapi ketika saya SMA, saya ada ikut rohis. Saya nggak saya belum pasti benar membaca Al-Quran. Saya sudah lama juga nggak baca Al-Quran, jadi nggak tahu. Jadi saya beli Al-Quran itu di Gramedia waktu itu yang ada huruf Latinnya. Nah di situ Mama bilang makanya disuruh baca Al-Quran tuh baca. Nanti kalau kamu mati tuh kata Mama bilang kalau kamu meninggal yang kamu jawab itu pakai bahasa Arab bukan bahasa Indonesia kata Mama bilang gitu. Oh berarti gitu. Tuhannya juga orang Arab ya? Nah kurang jadi tahu berarti itu. Tuhannya orang Arab ya? Memang semuanya tuh orang tua sih yang ngajarkan. Oh begitu. Iya. Jadi sempat nggak terpikir bahwa kenapa tidak boleh bertanya?
Tidak boleh bertanya gimana? Ke yang guru ngajinya, misalnya Mbak Friskanti kan ngaji, kan tidak boleh baca bahasa Indonesianya, hanya bahasa Arabnya doang. Kemudian bahasa Arab itu kan pasti Mbak kan nggak mengerti artinya. Iya, Cuman benar. mengenal hurufnya aja kan, mengenal hurufnya, oh Iya. ini huruf ini dibaca, dilantunkan. Tapi kan nggak pernah terpikir kenapa saya nggak boleh tahu artinya? Nggak pernah terpikir, karena kalau misalnya saya mau nanya sesuatu, misalnya ini mama nggak bolehkan saya pergi, kenapa mak? Kalau misalnya mama bilang nggak boleh itu nggak boleh, katanya jangan banyak tanya lagi, katanya bilang gitu. Oh, waduh. Berbeda dengan di Kristen ya. Kalau Kristen kita harus bertanya malah. Justru kalau kita nggak bertanya aneh. Ya kan kita mesti bertanya Tuhan itu siapa, kenapa dia lahirnya di kandang dan lain sebagainya kan. Kita harus bertanya. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita nggak pahami kita harus tanya. Nah itu luar biasanya di Kristen ya. Cuman mereka selalu salah artikan, dipikir kita umat terjemahan katanya. Padahal Alkitab itu bahasa aslinya itu ada sampai saat ini di lembaga Alkitab saja itu punya bahasa aslinya. Ya kan? Ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Ibrani. Ya kan? Iya, benar. Nah, sudah ada itu, saya sudah pergi sama Pak Lidara itu ke lembaga Alkitab Indonesia itu semua ada. Dan ingat yang mentranslate bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dari bahasa asli Torah ya atau Taurat itu bukan hanya lembaga Alkitab Indonesia, tetapi bergabung dengan lembaga-lembaga translate yang lain di seluruh dunia ini yang punya jaringan. Mereka sering berkomunikasi untuk menanyakan arti-arti bahasa kalimat itu yang sulit diartikan. Jadi tidak satu lembaga yang mentranslate itu. Makanya kalau orang berkata Alkitab sudah dipalsukan, pertanyaannya yang mana yang dipalsukan? Mereka kan hanya mengatakan Alkitab dipalsukan. Kalau kita tanya aslinya mana, nggak pernah mereka bisa tunjukkan aslinya. Jadi hanya framing aja, oh ini palsu. Tapi aslinya mana nggak tahu. Iya, silakan Mbak. Iya. Tadi kan Pak Lidara boleh saya tanya. Pak Lidara. Ya. Tadi kan mereka bilang Frikati kan kesaksiannya kan odong-odong. Mereka bilang, oh itu bohong, fitnah. Pertanyaan saya, di kitab mereka kan coba tolong putar video itu, yang bagi siapa yang meninggalkan agamanya harus dibunuh. Yang iklan itu loh, video yang bicara, tolong putar loh. Yang berarti fitnah nih Friskanti atau kata mereka, firman Tuhan mereka. Iya, coba. sebentar. Siapa yang meninggalkan agamanya harus dibunuh ya. Ini saya dengar dari tim mereka lagi kor-kor gitu. Katanya mereka mau mati. Share screen. Nah, kita nonton ya, Mereka lagi atur posisi, katanya suruh satu masuk ke bom-bom. Katanya mereka bilang, hari ini mereka bilang mereka lebih ahli Alkitab. Adron, gua tunggu sampai bulan Desember ya. Salah satu dari kalian kalau bicara, semua nanti orang-orang Muslim akan murtad gara-gara kalian ini. Bodoh di semua, bukan bahas Alkitab. Ini loh, gua tunggu ya. Sekarang lagi rame ada seorang nenek-nenek tua yang biasa menghina syariat Islam. Dengan bahagianya dia mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia akan meninggalkan agama Islam, akan murtad. Dan sekarang sudah dilakukan, naudzubillah. Ya. Pada dalam Islam murtad itu adalah perkara kriminal. Yang mana negara wajib ya menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ya, barang siapa yang mengganti agamanya murtad dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena seorang yang sudah pindah agama, dia itu ibarat penyakit kanker. Ya, dan dagingnya itu sudah mati. Karena Islam itu adalah satu tubuh. Ketika tubuhnya sudah mati, iya. Ini teroris nih. Iya, Ajaran teroris. Tapi teroris. Ajaran teroris. Tolong ya ditangkap Friskanti ya.
Asik. Ya, saya Pak Bom. Kalau saya ditangkap Saya bisa Pak, bicara. dibunuh, saya nggak apa-apa. Apa mereka mau tangkap? Silakan Pak Mordecai. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Salam teman-teman semua. Salam. Salam Priska. Halo. Pasti lahirnya bulan Januari nih. Satu kampung nih Priska. Oke, menarik sekali ya. Saya kalau lihat tanggal baptisnya tanggal 30 Maret ya. Padahal jadwal itu kan setiap akhir bulan ya. Waktu itu kalau tahun 21 bulan Maret ya itu jatuh pada tanggal 28 ya. Kayaknya mendadak ya. Betul ya? Saya cek dulu. Nggak dengar kayaknya. Andi? Iya, memang mendadak. Tanggal Mendadak 30 ya? Maret itu hari Selasa. Selasa ya. Biasanya kan hari Iya. Minggu tanggal 2 jatuhnya tanggal 28 tuh kan kalau di situ kan. Mendadak Selisih ya. dua. Iya mendadak ya. Luar biasa ya. Memang kota kita ya sedang dilawat Tuhan. Banyak sekali itu, banyak. Ya. Iya. Yang sama dengan Kartini sebenarnya banyak. Cuma yang bersaksi mungkin baru beberapa orang gitu ya. Nggak berani, belum lah ya, mungkin belum siap atau bagaimana ya. Banyak ya, apalagi KTP ya, apalagi yang daerah ya, Pontianak di kabupatennya misalnya ya, itu banyak sekali itu. Cuma memang belum menyatakan diri. Cuma pesan saya ya tetap fokus dalam Tuhan gitu ya. Jangan pedulikan apa kata orang-orang luar sana ya. Apa kata channel-channel mereka itu ya, mereka mau percaya atau tidak itu bukan urusan Kanti ya, itu urusan mereka ya kan. Yang penting kita tetap fokus kan begitu. Mau dibilang odong-odong terserah, mau dibilang apa terserah begitu ya, karena kita bukan beriman pada mereka, kita beriman kepada Tuhan Yesus ya. Yang penting apa kata Yesus itu yang harus kita ikuti, bukan apa kata mereka ya. Mau ngomong apa, kalau dapat jangan ditonton. Ngapain? Ya, tidak membawa berkat itu. Ya. Lain kalau apologet ya perlu ya gitu ya. Karena untuk mengcounter. Tapi kalau misalnya Mbak Kanti misalnya memang bukan dalam apologet ya, yang nggak ada faedahnya lah itu ditonton kan begitu. Tetap saja hidup dalam Tuhan. Ya. Kemudian tetap kasih kepada orang tua, keluarga dan sebagainya ya, tetap berpegang teguh pada firman, yaitu mengasihi mereka ya, walaupun mungkin mereka belum bisa menerima saat ini ya, mungkin saat ini belum bisa menerima Kanti ya, tapi ingat ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, jadi yang lalu biarkanlah berlalu ya, fokus pada Tuhan Yesus ya. Kita akan menerima Tuhan Yesus bukan karena ajaran lamanya ya, karena memang Tuhan Yesus itulah ya yang dahsyat gitu ya. Ya, kalau ajaran lama ya itu biarlah yang ada dalam hati Kanti yang tahu gitu ya, kan begitu. Ya kita juga nggak perlu mengenang-enang dulu lagi ya, mau baik mau jahat yang dulu ya biar Kanti aja yang tahu begitu kan. Ya, jadi jangan terlalu banyak berbenturan lah ya. Biarkan yang berapologet karena mempunyai karunia masing-masing. Nah, kecuali Kanti memang ada minat untuk berapologet ya mungkin bisa, nggak masalah gitu ya. Kira itu aja dulu Pak Bom. Terima kasih, luar biasa kesaksiannya, sangat memberkati. Shalom semua. Shalom. Izin bicara Pak. Sabar Boleh, ya, Pak. sabar ya. Ya, Marisa masuk, Marisa. Marisa mau masuk. Marisa masuk. Oke, silakan bicara nak. Silakan. Udah jelas suara saya di copy Pak. Oh dengar, Naomi, silakan. Jelas, Silakan. Tadi nggak jelas ya. Ini udah jelas Pak. Udah jelas. Udah, silakan. Iya. Untuk Mbak Marisa, Mbak Priskanti
Ya, salam kenal. Saya juga baru mengenal Tuhan, baru tahu kebenaran akan firman Tuhan, dan kita nggak perlu khawatir, sebab Allah kita hidup, dan Dia sudah menyelamatkan kita. Jadi apapun resikonya ke depan, kita tidak perlu goyah. Mau orang bilang apa, mau orang mau bagaimana ke kita, tetap kita berpegang teguh pada Tuhan. Ada ayat yang untuk menguatkan Mbak Priskanti ya. Mohon ditampilin Pak Bom-Bom 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Sebentar, Pak Bom-Bom, kalau mau pindahin orang tinggal ditarik aja gambarnya, Pak. Jangan naik turun orang kayak teh celup. Orangnya foto ini ditarik kemana gitu loh. Kayak teh celup. Iya. Sorry. Coba. Tapi 1 Yohanes 2 ayat 9 ya. Jangan mana. Tar. Marah-marah lagi lu. Celup gua. Ya, boleh dibaca Mbak Kanti. 1 Yohanes 2 ayat ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yang 10 coba. Sampai 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Yang 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Iya, jadi di situ sudah jelas ya. Kita nggak perlu membenci saudara kita. Walaupun kita dijauhi, kita diasingkan, kita nggak dianggap keluarga, bagi kita tidak masalah. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi Mbak Priskanti tetap kuat bersama melayani Tuhan. Tidak usah ketergantungan sama siapapun, sama manusia manapun. Karena bukan manusia yang menyelamatkan kita, melainkan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Sebab Tuhan kita itu ya hidup Dia tahu apa yang kita alami, kesulitan apa dalam hidup kita yang kita jalani, Dia tahu gitu. Kemudian di 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membinasakanmu, dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi kita nggak perlu gentar ya Mbak, walaupun kita hidup sendiri. Contoh seperti saya, kemarin saya ada kesaksian. Nah di kesaksian saya itu, saya sengaja kirim link ke orang tua, supaya apa? Agar mereka bisa lihat bagaimana pergumulan hidup saya, bagaimana apa yang kepahitan yang saya alami, dan biar mereka supaya sadar juga gitu. Tapi apa yang saya pikirkan bukan seperti yang mereka pikirkan. Mereka mengiranya saya kesaksian untuk mempermalukan mereka, mencoreng nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga setelah saya kesaksian itu, saya ditelepon, saya dimarah, dimaki-maki, ya. Sampai sekarang saya malah diblok sama bapak saya, dan saya diblok juga di grup family. Dan sampai sekarang, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu Maha tahu, Dia nggak tidur, Dia pasti akan membuat mereka sadar dan menjamah orang tua, keluarga saya, sebagaimana Tuhan menjamah saya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, walaupun
mereka tidak anggap kita sebagai anaknya, sebagai keluarga. Saya pribadi, menurut saya nggak masalah gitu. Ada suatu saat nanti mungkin mereka berubah atau bertobat, mungkin bukan melalui saya, mungkin melalui hal-hal yang Tuhan sudah kirimkan atau apa, kita nggak tahu ya. Yang pasti kita tetap selalu berdoa, Mbak. Kita berdoa semoga keluarga dan orang tua kita termasuk biar mereka tuh cepat tahu akan kebenaran Tuhan. Biar mereka diselamatkan juga seperti kita gitu. Kemudian di ayat Filipi 4 ayat 6 sampai 7, boleh Pak Bom dilampirkan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 4 Filipi. Untuk menguatkan kita ya, Mbak Priskanti. Oke, saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudara. Ya, mungkin begitu aja Mbak Priskanti. Tetap semangat, tetap selalu berdoa, selalu berada dalam nama Tuhan, tetap memberitakan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Mbak Naomi. Malam ini Priskanti calon hamba Tuhan jadi pendeta. Rahma sebentar lagi jadi pendeta. Marisa calon pendeta. Naomi Aduh, amin. Pendeta. Waduh. Nanti lama-lama bidadari pada hak. Nanti jadi bidadari pemberitaan firman Tuhan, bukan jadi bidadari tembus pandang. Ya, selamat malam Marisa, silakan. Shalom Marisa. semuanya. Halo. Sorry Shalom. baru masuk. Mbak Priskanti, puji Tuhan kita bisa ngobrol di sini. Wah, luar biasa. Ya memang ya, saya juga pernah bertanya seperti ini. Ya Tuhan, kenapa sih kok orang-orang Kristen itu dibenci? Waktu saya belum baca Alkitab keseluruhan istilahnya ya, baru mengenal Tuhan, aku pernah ngomong gitu sama Tuhan gini. Ya Tuhan, kenapa sih orang Kristen itu dibenci? Kadang kalau ibadah dibom gitu, kadang dibakar, kadang diusir, kadang gimana gitu. Memang firman Tuhan sudah rinci sekali ya, bahwa kita anak-anak Tuhan itu akan dibenci, karena kita bukan milik dunia ini. Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, Yesus berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Wah, luar biasa. Aku bilang sama Tuhan, aku milik Tuhan nih, aku bukan milik dunia ini lagi. Sehingga kita menderita di dunia, tetapi ingat, kita anak-anak Tuhan, adalah anak-anak terang. Ya, kita sudah di dalam jalan, di dalam kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah pintu yang menuju kepada keselamatan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang ingin mendapatkan keselamatan. Gak ada orang yang mau masuk neraka. Hanya saja mereka tidak tahu jalan kebenaran itu. Makanya kita sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, kita bersuka cita di dalam namanya. Karena ini adalah kasih karunia. Ya, saya juga nggak nyangka bakal jadi orang Kristen. Karena Tuhan yang memilih saya, karena mukjizat. Kenapa saya memilih Tuhan? Karena Tuhan memilih saya. Saya mendapatkan mukjizat yang sangat luar biasa. Mungkin bagi orang yang tidak percaya, Allah gitu kan. Paling dapat Indomie, katanya gitu. Tetapi enggak, saya enggak butuh Indomie, teman-teman. Saya cari duit udah bisa kerja saya, ya. Tetapi yang saya utamakan adalah keselamatan kekal. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Di luar itu tidak ada keselamatan. Dan Yesus ada terang hidup. Yesus telah membawa kita kepada kebenarannya, kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Karena utamanya adalah kita hidup di dunia ini adalah damai. Damai sejahtera. Kalau masalah kita dihina, dibenci, Alkitab sudah rinci sekali, firman Tuhan sudah rinci ya. Menggambarkan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan itu memang menderita, dihina, dicaci, gitu loh. Tetapi ketika kita sudah tahu firman Tuhan, bagi saya, apa sih gitu loh. Ya udah tahu gitu loh. Maksudnya, sekuensi menjadi pengikut Tuhan itu seperti apa. Tapi
Tapi saya yakin Tuhan tidak jauh. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan memegang tangan kita oleh tangan kanannya dan membawa kemenangan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Dia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah kebenaran. Dia adalah pintu yang menuju kepada keselamatan. Ya. Bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Ya, jikalau kita tidak percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Dialah yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Saya bangga kepada Tuhan. Dan saya sampai sekarang pun, setiap hari saya bersuka cita. Karena apa? Setelah saya mengenal kebenaran, terus cuma begini, bagaimana nasib saya kalau saya tidak dipilih Tuhan pada saat itu? Itu dijamah Tuhan. Bagaimana nasib saya? Sia-sia, saya akan binasa loh. Mati binasa loh. Makanya kenapa saya memberitakan Injil meskipun saya diejek-ejek. Itu mah biarin. Saya juga pernah ngejek orang Kristen kok waktu saya belum tahu kebenaran. Benar. Tapi kita sudah ditugaskan oleh Tuhan. Beritakanlah Injilku kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Beritakanlah pertobatan ini dan pengampunan dosa ini kepada semua bangsa. Dan Tuhan sudah menyediakan media sosial, internet, untuk sarana kita. Makanya jangan pernah malu bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah takut. Apalagi untuk anak-anak mungkin yang sudah pindah kepada jalan kebenaran, masih belum berani mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mungkin karena tuntutan, mungkin karena takut. Jangan pernah takut. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan manusia, tidak layak bagi Tuhan, teman-teman ya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, ingat. Janganlah takut, janganlah gentar, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang engkau dengan membawa kemenangan. Ya, ingat, kita adalah anak-anak terang. Jadilah terangmu bercahaya, muliakanlah Bapamu yang di sorga. Amin, haleluya. Selamat ya Mbak. Amin. Ya. Kita saling menguatkan, ya. Puji Tuhan. Ya, itu Mbak Marisa. Saya juga sering sih. Pertama kali saya buka TikTok itu ada Mbak yang lagi balas-balas komentar orang-orang yang luar biasa cacian maki orang-orang mengenai agama kita. Cuman Mbak itu membalasnya itu dengan enteng. Nah, itu motivasi saya tuh. Jadi saya nanya sama Ibu Emma kemarin kan, Bu, nanti ada lihat TikToknya cewek, dia tuh juga mu'alaf, namanya itu Marisa. Nah, oh itu ibu ada loh katanya kan WA sama dia. Nah, puji Tuhan sekarang nih kita ini bisa saling ngomong di sini. Nah, dari tadi saya tuh melihat saya buka TikTok atau kesaksian sih sekarang karena biasa kan saya kan melihat Mbak cuma di TikTok aja. Enggak bersapa-sapa seperti ini. Jadi tuh luar biasa bangganya ketemu sama orang-orang tuh yang mengenal Tuhan tuh lebih dari segala-galanya. Iya. Betul. Nah, jadi kita mengenal Tuhan itu bukan karena paksaan, karena Tuhan yang memilih kita, karena mukjizat, karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan Allah ilah asing, Allah orang mati. Lah kita Allah yang hidup, yang maha hadir, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sebagai kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita ditunjuk Tuhan, ayo beritakanlah Injilku. Jikalau kamu mengasihi aku, tentu kamu mengikuti setiap perintahku. Perintah Tuhan itu apa? Salah satunya menginjili. Jikalau mereka menolak setiap firman Tuhan, kan sudah jelas pada Lukas pasal 10 ayat 16. Sudah jelas di sana. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, kata Tuhan Yesus. Yes. Jadi saya sebagai anak Tuhan, saya ditunjuk Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan ini, diterima atau tidak diterima itu urusan nanti. Ya, gitu. Jadi semangat ya, Mbak Rizkanti, kita sama-sama menyemangati. Ingat, Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mendengar aku. Ya, kita jangan apa ya namanya. Aku setelah baca firman ini, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku nggak bahagia. Pas baca itu aku nangis. Bagaimana dengan nasib mereka yang belum mengenal kebenaran? Itu doang Mbak Rizka. Makanya saya kenapa semangat gitu loh. Bukan saya sok pinter. Karena saya nggak mau mereka binasa. Kalau masalah mereka
firmanku atau mereka menyaring firmanku, itu serahkan kepada Roh Kudus. Biarkan Tuhan yang bekerja. Gitu aja. Semangat ya. Mungkin saya nggak lama di sini Pak Bung. Aduh, aku tuh ya ngefans sama sang penggugat, Pak Chiller tuh semuanya, Pak Mordekai. Tapi pada di mute semua. Palidara ini yang paling Palidara. Gimana bisa ngomong, ini lagi makan nih. Aduh, makan apa itu? Ngelihat bidadari, gue lapar tahu. Bidadari kejedot. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Rama mau masuk. Rama. Ya. Iya, Rama. Naomi kemana ini Naomi? Udah keluar. Selamat datang Priskanti di Kerajaan Surga. Terima kasih. Saya mau nanya nih. Jadi dari semua kesaksian para petobat baru yang dari agama RT 6, RW 6, ada satu kesamaan bahwa setelah mereka bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus, saya nggak mau mengatakan murtad ya, karena yang keluar dari Kristen itulah sebenarnya yang murtad. Kalau yang dari sana bertobat sebenarnya. Jadi ada satu kesamaan kalau kita perhatikan ya, di mana pada saat mereka memproklamirkan iman mereka yang baru, itu pasti akan dapat penolakan, dapat persekusi dari keluarga, dari teman, dari saudara-saudara. Dan saudara-saudara di sini mengumumkan itu secara terbuka. Artinya ada pesan bahwa kalau meninggalkan iman yang dahulu, itu ada hal yang buruk yang pasti akan dialami. Puji Tuhan, sampai sekarang walaupun itu disampaikan, setiap hari ada orang yang bertobat, ada yang mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan agamanya yang lama. Nah, saya mau nanya, ini kebetulan ada Priskanti dengan Marisa. Sebenarnya apa yang menguatkan saudara-saudara, begitu saudara-saudara bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus, dipersekusi, tapi tetap kuat dalam iman? Mungkin bisa berbagi buat kita-kita yang ada di sini. Silakan. Siapa dulu nih? Mau Priskanti dulu, Marisa dulu, silakan. Jadi gini ya, utamanya adalah keselamatan kekal. Karena kita sudah mengenal kebenaran, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang mengorbankan nyawanya oleh karena namaku, ia akan memperolehnya. Kita adalah laskar Kristus. Karena kita bukan milik dunia ini lagi, kita milik Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya, saya tidak akan takut. Karena Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan umat manusia kecuali Dia. Allah yang hidup itu, Immanuel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Puji Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu loh. Sekalipun saya mati oleh karena nama Tuhan, oleh karena saya membela Tuhan, memang Tuhan tidak butuh dibela. Ibaratkan gini loh, apapun yang terjadi ke depannya kepada saya tidak akan takut. Karena saya sudah tahu kebenaran dan saya sudah milik Tuhan sekarang. Saya tidak akan gentar. Puji Tuhan. Mungkin itu saja. Haleluya. Dari Priskanti barangkali sama Mbak Emma, ada yang mau disampaikan mengenai pertanyaan saya tadi? Sabar dulu Pak Chiller. Pak Chiller sabar dulu. Apa itu? Kayaknya bidadari sudah 4, berarti sudah sisa 68. Pak Chiller. Sebenarnya banyak yang udah bertobat, Pak Bombom. Mana itu? Tolong kasih tahu tuh, udah telepon gak jawab, gimana sih? Jangan takut. Itu ya, siapa tuh yang kemarin itu ya? Nanti pakai masker itu, siapa namanya ya? Emi ya. Emi, iya. Kasih tahu. Pak Bombom. Pakai masker aja. Pak Bombom, sebelum dijawab sama Mbak Priska sama Mbak Emma, coba tampilkan dulu iklan saya nih. Mana? Ada itu. Paling iklan banci palingan yang. Bukan. Oh, bukan. Ada, itu saya udah share videonya. Di mana?
Oh, Jadi ini. situ. Oh, iya. Di mana? Ya. Sampah ini ada yang mungut waktu itu kayaknya. Kemudian diciptakanlah kita. Sang pencipta yang memungut yang mengkerit. Barangkali yang menciptakan alam dunia ini yang memungutnya. Boleh saya berbicara? Sang pencipta berarti tukang pungut Injil sampah ya. Pak juga nonton. Aciler. Dengar lagi Pak, dengar lagi. Ketawa. Dengar lagi Pak. Ya. Aduh, saya kira sudah selesai. Aduh. Bisa lucu aja. Ada. Loh. Gak ada suaranya. Saya berbicara. Sang pencipta berarti tukang pungut Injil sampah ya. Berarti Injil yang sudah dibuang ke tong sampah ini ada yang mungut waktu itu kayaknya. Kemudian diciptakanlah kita. Sang pencipta yang memungut yang mengkerit. Barangkali yang menciptakan alam dunia ini yang memungutnya. Boleh saya berbicara? Sang pencipta berarti tukang pungut Injil sampah ya. Oke, ya dilanjut. Aduh, Pak Ciler ini iseng aja Pak tadi bikin. bisa jadi itu yang paling lebih bagus tuh si Anu tuh nggak ada suaranya boleh ya. Anu tuh yang berisik. Anu. Tapi bagus. Silakan. Oke, lanjut. Rizka yang tadi yang saya tanya barangkali ada. Rama. Atau Mbak Emma juga boleh. Shalom semuanya. Salam, Pak Bombom, wah, puji Tuhan, Pak Bombom sehat-sehat ya. Luar biasa nih kesaksian Pak Bom, channelnya Pak Bombom ini luar biasa. Luar biasa Saya banget. percaya sangat diberkati, Tuhan juga memberkati kesehatan Pak Bombom. Jadi Pak Bombom ini melakukan kesaksian ini karena kita tahu kita mau mengasihi orang lain semuanya seperti kita mengasihi Allah ya Pak Bombom ya. Bukan sebenarnya untuk berperang atau enggak, tapi mau menyatakan ini loh kebenaran gitu loh. Bukalah mata kalian, bukalah hati kalian, jangan dikeras-kerasin gitu loh. Jangan sampai nanti pintu tertutup kalian mau ketok nggak bisa lagi. Ya, jadi waktunya sudah sangat singkat. Jadi kalau ada kesaksian seperti ini, ayo gitu loh. Jangan saling menghujat begini-begini. Cari kebenarannya gitu loh. Jangan seperti iklan tadi memungut Injil-injil sampah. Cari kebenarannya gitu ya. Untuk Kanti ya, saya sudah sering ngomong sama Kanti ya, memang dia anak komsel saya, jadi saya sangat senang sekali Kanti sudah berani bersaksi untuk kebenaran, untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa Tuhan kita itu ada gitu loh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuman bayang-bayangan aja, tapi memang betul ada, dan dia nyatakan dengan mujizatnya, dengan pertolongannya yang luar biasa, memberikan damai, sukacita yang luar biasa buat hidup kita orang-orang yang percaya. Ya, itu saja mungkin untuk yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Bombom ya untuk channelnya, terus semangat ya Pak Bombom ya semuanya juga. Nah, ini saja mungkin saya keluar dulu supaya yang lain bisa masuk. Ya. Pak Bombom, semangat terus. Nanti saya mau ajak lagi yang lain. Banyak di sini Pak Bombom, orang-orang Muslim yang sudah menerima Yesus, cuman mereka masih takut-takut. Haleluya. Udah banyak sekali Pak Bombom. Harus. Kemarin Pak Bombom, kemarin itu saya ada dengar dari Pak Dani itu ya, dari YouTube sebelah. Dia bilang kalau di Pontianak ini gerejanya udah mulai sepi. Ih, dari mana itu bohong banget itu.
Terus dia bilang lagi kalau orang Kristen itu di Islam itu cuman bohong-bohongan. Hello Pak, bohong-bohongan apa? Ini bukan sinetron SCTV Pak, bukan Pak. Ngapain kita mau ngelakuin itu bohong-bohong Pak? Ya kan? Betul. Terus dia juga ada tuh satu omongan yang memfitnah saya juga. Saya mau kejar itu sebenarnya, tapi ya udahlah. Ya gitu aja lah. Yang penting kita melakukan ini bukan untuk manusia, kita melakukan ini untuk Tuhan. Udah kasih pesan buat dia nanti. Haleluya. Kau udah kasih pesan sama dia, jangan Bu, nanti giginya tambah obong. Lagi takiyah. Oke, Mbak Emma. Semangat ya, Mbak Marisa. Lagi takiyah, biarin aja. Ya, semangat ya semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Ditunggu ya. Shalom. Ya. Buat Pak Dani ya. Kalau ada Pak Dani lagi nonton, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Pak Dani ya. Jangan takiyah terus, Bapak udah tua ya. Carilah kebenaran ya. Jangan ke Firaun ya. Mantap. Kisah para rasul ya. Saya akan kasih ayat untuk Pak Dani sebelum saya turun. Kisah para rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39 ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bertobat badannya, jangan kau siapkan waktumu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia adalah Mesias, Juru Selamat satu-satunya Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dialah kebangkitan dan hidup. Dialah terang hidup. Dialah jalan dan kebenaran. Dialah pintu yang menuju kepada keselamatan. Di luar Tuhan kita akan binasa. Ya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus HaMashiach. Sekarang banyak sekali penuaian. Ya. Banyak sekali orang-orang yang pintar dan cerdas oleh karena internet. Karena saya baca pada Daniel pasal 12 ayat 4. Di sana jelas sekali. Di akhir zaman banyak orang yang akan menyelidiki. Dan pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan. Sekarang udah banyak media-media canggih yang tidak akan ada yang tersembunyi lagi, semua akan dibukakan. Untuk semua tim di sini, terima kasih banyak. Saya sering sekali menyimak video-video di dalam. Oke. Saya sering sekali menyimak, mungkin setiap hari, karena bermanfaat sekali bagi saya. Puji Tuhan, kalian adalah laskar Kristus, upahmu besar di sorga. Amin. Ya. Bertobatlah. Amin. Dan balik pada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Marisa, luar biasa Marisa. Marisa maupun Kriskanti, nanti sebelum turun ingat ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 6. Coba untuk Marisa. Ibrani 13 ayat 6. Coba baca nak. Marisa coba baca. Ibrani 13 ayat 6. Oke. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Dan Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Okay. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Nasihatilah, Marisa selalu kan di TikTok, nasihatilah, beritakan firman. Di mana tempat kerja, ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesarannya dalam Mazmur 93 ayat 3. Sekarang Marisa, Emma, Kriskanti, Naomi menjadi anak-anak Tuhan. Di mana Anda pergi, ceritakanlah kemuliaan Allah. Karena yang tadi saya sebutkan namanya, Marisa semua dipakai sebagai anak-anak Tuhan, sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, upahmu akan diperhitungkan di kerajaan surga. Iya. Oke. Siap. Semangat terus ya untuk semuanya.
Ya, nanti Kalian kasih tahu adalah teman-teman ya. yang luar biasa. Siap, Ya, Pak. karena Siap. banyak yang sudah lari-lari nih. Banyak yang sudah Oke. kepanasan, jinnya kepanasan. Mm-mm. Oke. Terima kasih semuanya. Shalom, Terima kasih, Mbak Shalom Rizka. Marisa. Shalom. Salam Palidara semuanya. Shalom. Tuhan Yesus berkati Marisa. Ada lagi Pak yang murtad bidadari Pak. Mana Pak? Waduh, tambah hilang lagi. Kita dengar dulu ya. Jadi banyak yang murtad. Waduh, luar biasa. Kita dengar Pak. Satu lagi. Kalian bisa panggil Zela lah ya, walaupun itu bukan nama asli aku sih. Tapi aku akrab disapa Zela. Nah, kalau misalkan kalian lihat di video-video aku yang setahun lalu itu aku mengenakan jilbab. Jadi aku adalah Mbak Zela seorang yang saat ini sedang cinta-cintanya sama kasih dari Tuhan Yesus. Sampai saat ini aku masih beragama Islam, tapi terus terang aku saat ini sedang benar-benar berusaha memahami, belajar lagi tentang Alkitab dan lain-lain untuk nantinya aku bisa siap dibaptis. Bantu doakan ya teman-teman. Belum dibaptis. Bisa nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi udah paling banyak berat. orang. Udah. Harus Haleluya. siap dong. Justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya. Dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian. Ada yang tahu nomor yang teleponnya? begini. Kalau kamu percaya Pak Bom Yesus, minta kamu sama siap, Bu Lucy, Pak Bom. pikul salibnya, gitu. Minta sama Ibu Lucy. Lagi Aku dicari. percaya gitu loh. Ya aku harus siap gitu loh. Nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu, Namanya siapa ini ya? pasti terima. Aku Zela. sudah Zela. apapun itu, karena aku Zela. aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak. Nggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia. Yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Jadi kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku Zela, pernah Pak. share Zela. juga Pakai jet. gimana aku kagumnya sama Zela. sosok Yesus yang luar biasa, mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini, Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh sedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, dimana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya itu gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin apa ya, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Aku nggak ngerti, semakin hari aku semakin sering dengar lagu rohani, dan itu benar-benar lirik per liriknya itu aku benar-benar aku resapi. Aku merasa kayak banyak aku diajarkan hal-hal baik yang mungkin sebelumnya ada yang belum pernah aku terapin dalam hidup aku gitu. Sudah ya Pak Lidara. Lirik dari Pak Lidara. Silakan lanjut.
Teman-teman, Felis Kanti nanti sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 1 waktu Indonesia Papua. Oke, silakan. Felis Kanti, mungkin Anas mau tanya. Felis Kanti ini dari Malaysia ya, orang Muslim mau tanya. Silakan Pak Anas. Anas, silakan Anas. Oh iya. Pak Bambam, nggak perlu, masih ada lagi kesaksiannya. Kita dengar. Lebih baik dengar kesaksian, Pak. Oke, lanjut. Kita dengar kesaksian lebih baik. Sebentar dulu Pak, biar aja dia tanya dulu. Yang penting. Kenapa Pak Lidara? Sabar. Nggak ada yang kesaksian lagi. Kita lihat Pak, cuplikannya. Sebentar, lihat aja dulu Pak. Ya, silakan Pak. Semua ini apa ya? Masalah orang-orang mereka tuh karena bahasa Arab itu ya, dan mereka kan kebanyakan kayak orang Indonesia gitu, cuma beberapa aja yang tahu artinya kan. Jadi kebanyakan dari mereka tuh nggak tahu isi Al-Quran meskipun ngaji dari kecil tapi nggak tahu artinya gitu, kasihan gitu. Kayak aku sendiri sih sebenarnya baru tahu sih. Karena pengalaman baru tahu aja beberapa ayat-ayat Al-Quran tadi yang kayak gitu. Karena taunya tuh bahasa Arabnya aja gitu, artinya tuh nggak tahu. Oke, lanjut. Bisa berbahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Sama juga botol. Silakan lanjut. Iya, betul. Sesuai dengan Munsir Situmorang yang katakan itu. Ustadz Munsir. Cocok benar. Oh iya, terima kasih. Sorry saya ni. Okey, terima kasih Pak Umam. Selamat malam Pak Umam. Selamat malam yang ada di room. Salam. Mungkin ada tetamu undangan kan malam ni tentang murtad kan, baru murtad saya dengar. Tapi sebenarnya saya tak fokus sangat kepada yang murtad. Cuma saya ada soalan. Mungkin sebelum saya soalan saya kepada Pak Bom, cuma mungkin topik dia kepada yang murtad Bom Bukan murtad, ya, kamu udah belajar. Kamu udah baca itu enggak Firaun? Kamu jangan seperti Firaun, mampus lu di baca. Oke, tak apalah yang baru kenapa enggak belajar dari Firaun? Iya, gini. Kamu enggak belajar dari Firaun? Ya, tak apa. Semoga terus istiqomah lah, belajar terus Alkitab kalau boleh daripada Pak Bom. So insyaAllah akan dapat. Selagi kita hidup, selagi kita bernafas, masih berpeluang untuk mencari ilmu. So hidup hanya sekali kan. So tadi saya ada mendengar tentang, saya sedikit komen tentang pernyataan tadi tak memahami hanya terjemahan Arab. Ibu tidak memberikan kebenaran untuk memahami terjemahan. Saya rasa begitu janggal lah. Wajarlah kalau keluar dari Islam tidak memahami apa tu kan tentang itu. Cuma tadi saya pun mendengar tentang di pinggir apa semua. Biasa saya rasa kalau tentang di pinggir ataupun dibuang tu tidak kira agama mana pun. Kan ketika orang tua kita, ibu dan ayah kita mengajarkan tentang agama daripada kecil kan, susah jerih payah mereka kan mengajar, memberi pendidikan. Pasti ibu bapa tu kecewa ketika kita keluar daripada agama yang mereka didik daripada kecil kan. Saya rasa itu ibu bapa yang normal lah. Tidak kira daripada agama mana. Apatah lagi daripada agama Islam. Kan? So pilihan diri masing-masing. Teruskan istiqomah belajar. Belajar selagi bernafas, masih bernyawa ni belajar. Mana itu kebenaran, mana itu hak, mana itu yang batil. Itu je saya fokus saya kepada yang ni Pak Umum. Cuma saya ada soalan yang Umum. Boleh bertanya Umum? Saya tak boleh. Dah 3 malam tak bertanya ni. Tunggu dulu kalau begitu. Oh, Oke, selamat malam, Dok. Oke, lanjut. Saya ada 6.666 soalan buat Anas. Boleh ditanya-tanya nanti ya. Oke, selamat malam Pak Joks. Pak Joks. Yes, selamat malam Pak Bom. Malam. Ini lagi ngikut-ngikut aja nih. Satu, saya mau komen tentang Pak Anas mengenai yang tidak mengerti Pak bahasa Arab. Tidak mengerti aja takut Pak, apalagi dia ngerti. Banyak persoalan di dalam Al-Quran itu yang sangat-sangat menyeramkan Pak. Saya berharap Pak Anas bisa belajar lebih mendalami lagi
dan mengerti, benar-benar mengerti isi Al-Quran, jadi mungkin bisa berubah pikiran Pak Anas. Dan untuk Ibu Kanti, saya sangat bersuka cita Bu mendengarkan apa yang telah Ibu saksian Ibu ya. Jadi saya sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, saya semakin takut Pak Bom. Saya semakin takut. Karena dalam firman juga jelas kan, yang terdahulu menjadi yang terbelakang dan yang terbelakang menjadi terdahulu. Contohnya aja kita udah lihat jelas dengan pendeta yang cukup terkenal, Pak GL. Bagaimana perbuatan yang dilakukannya dengan menukarkan dengan duit yang ada. Saya sungguh sangat... Sudah terbukti, Pak. Pak, sudah terbukti. Dia sudah klarifikasi, Pak. Ada video klarifikasinya. Pak King David. Bentar, Pak King David. Bentar. Pak, Bapak sudah baca firman Tuhan, Pak, dalam Yohanes 7 ayat 24, Matius 7 ayat 1 dan 2, Pak. Yang mana, Pak? Saya lupa. Saya nggak, di depan saya nggak ada Alkitab soal saat ini. Bisa dibuka, Pak Bambang? Ada 3 ayat ya. Pak. Oh, oke. Saya tahu, Pak. Saya ngerti itu. Saya tidak menghakimi Pak Gilbert. Cuma apa yang dia ajarkan dengan yang dia lakukan saat ini, sungguh mengecewakan gitu, Pak. Saya tidak menghakimi. Saya tidak menyatakan Pak Gilbert. Bukan menghakimi, Pak. Silakan baca yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Iya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya, saya tahu Pak masalah firman ini. Cuma ini cuma karena curahan hati saya setelah apa yang dilakukan oleh Pak Gilbert itu. Saya sebenarnya mungkin hampir seminggu sekali, nggak seminggu sekali lah, hampir 3 kali seminggu saya mendengarkan khotbah Pak Gilbert tentang apa ya, tentang firman Tuhan. Saya salah satu penggemar lah untuk mendengarkan firman dari Pak Gilbert. Tapi setelah apa yang diucapkan terhadap Pak Anies, itu merubah pikiran saya, Pak. Itu sangat merubah. Tapi ya saya berharap Tuhan mengampuni saya kalau saya menghakiminya gitu. Itu aja, Pak. Boleh, Pak, ayat 17, Pak. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Jeripaya berkhotbah dan mengajar. Saya kurang begitu mengerti, Pak, apa yang dimaksud ini, Pak Bongbong. Kalau saya lihat Bapak justru Bapak orang sombong, Pak. Bapak tadi baru baca ketawa. Saya tak bela Gilbert ya. Nggak. Iya. Tadi saya datang ke Bapak baru bicara firman Tuhan, Bapak ketawa. Pak Bom orang ajarnya keras. Tadi baru kentara Bapak punya kesombongan. Saya nggak bela Gilbert. Enggak, saya... Tadi Bapak baru baca, Bapak betul. Bapak sombong tadi. Oh, itu ya. Bapak tidak boleh berkata kepada hamba Tuhan, apapun yang dia lakukan itu urusan dia dan Tuhan. Karena semua hamba Tuhan tidak boleh kita menuding dia. Tidak boleh. Amin. Saya sebagai Bapak Gembala, saya nggak pernah membela siapa. Paulus sang pun justru kita orang Kristen, kita harus tumpang tangan, kita berdoa. Memang mereka melakukan kesalahan, tapi kita bantu dengan doa. Jangan kita menuduh, nggak boleh. Oh, oke, Pak. Kita nggak boleh begitu, Pak. Karena di sini channelnya saya, siapa yang salah saya tegur. Bila ya, katakan ya. Saya sudah telepon Gilbert, saya udah telepon Gilbert Lomendong, dia nggak angkat. Dan saya sudah WA, saya akan undang di channel sini. Dia bilang, Pak Bombom, nanti saya akan hubungi Pak Bombom. Karena sebagai sesama hamba Tuhan, supaya jemaat dia sangat luar biasa Gilbert. Makanya saya ingin cari tahu, kenapa sampai orang benci dia. Karena dia, menurut saya, kalau saya lihat, karunianya masih ada. Bukan masih ada, memang ada terus.
Kalau orang menilainya jelek, tadi karena saya tegur Bapak, sekarang karena Bapak tadi baca firman Tuhan, Bapak bilang, nah itu. Minta maaf Pak ya. Saya bukannya mengejek Pak, bukannya saya ketawa itu. Iya, Bapak tidak mengejek, tapi Bapak punya suara tadi setelah Bapak baca firman Tuhan. Cuma saya maaf, tidak ya. mengerti apa yang dimaksud itu dengan firman itu. Tapi kalau saya menghakimi, saya minta maaf. Bukan saya mau merendahkan atau mau menghakimi apalagi para gembala sidang, penatua gitu. Saya merasakan kekecewaan saya karena apa yang diucapkan oleh Pak Gilbert. Saya minta maaf kalau memang saya salah. Tapi saya berharap ya Tuhan mau mengampuni saya, itu aja Pak Bombom. Bukan saya merasa sombong atau saya mengerti. Bukan. Gitu. Kalau Pak Gilbert nggak ada masalah. Tadi Pak baca firman Tuhan Pak. Karena saya tidak mengerti Pak Bombom, bukan saya merasa sombong, sorry. Bukan tidak mengerti. Bapak tadi bilang, setelah Bapak baca di belakangnya, Pak handset saya ini sangat bagus Pak, peka. Oh, kalau itu tanggapan Pak Bombom. Saya bukan bela Gilbert, Gilbert manusia. Iya. Tadi Bapak baca firman Tuhan, saya bilang, Saya hanya mengakumulasikan apa yang ada di pikiran saya. Bukan saya merasa sombong untuk membaca firman Tuhan. Saya hehehe. Saya melakukan itu bukan karena saya merasa sombong. Saya tidak mengerti. Jadi saya merasa kayak sesuatu yang something wrong gitu loh. Strength buat saya. Saya minta maaf aja kalau saya dibilang merasa sombong. Maaf, oke. Pak Bombom. Itu sebenarnya tadi saya baru nonton video klarifikasi Pak Gilbert tentang tuduhan-tuduhan yang ada semua. Hari ini videonya sudah dirilis, silahkan dinonton itu. Semua yang dituduhkan itu sudah keluar di YouTube. Bisa ditonton, diwawancara semua, termasuk uang-uang yang dikatakan itu. Sebenarnya itu buat bantuan buat gereja-gereja kecil, tidak gereja-gereja besar. Silakan nonton videonya itu dulu. Sudah ada klarifikasinya itu. Luar biasa klarifikasinya. Sebentar ya. Yang tidak suka dengan Pak Bombom termasuk tahunan si berani, Anda keluar dari channel saya. Saya nggak butuh Anda. Ingat ya, saya bukan cari orang Kristen. Saya cari orang yang ingin cari Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak suka di channel saya, Anda keluar. Saya tidak butuh cari subscribe, cari uang untuk di YouTube. Anda keluar, tidak perlu. Ingat ya, saya tidak pernah menghakimi orang, saya tegas. Kalau Anda tidak butuh mendengarkan firman Tuhan, silakan keluar. Ya, saya tidak butuh seperti Anda. Saya cari orang domba-domba yang sakit. Bukan saya cari orang Kristen sok pintar. Kalau ada orang Kristen yang sok pintar, naik ke channel saya. Tidak perlu kalian dari aliran yang kurang ajar, saya juga tentang kalian. Naik ya. Sebentar Pak Lidara. Anda ini sudah ke 100 kali saya bicara ya. Kalau Anda orang Kristen yang sangat keras, kalian saya tantang sampai nenek moyangmu datang kemari. Jangan coba-coba, saya tegur kalau ada orang baca firman Tuhan ada hehehe. Itu tidak boleh. Kalau orang yang seberang memang belum mengerti. Kalau orang Kristen baca firman Tuhan ada ngeyel-ngeyel, itu apakah itu orang Kristen? Apakah saya salah? Kalau kalian, saya nggak pernah bela Paul Sang, Andy Simon, Sagala atau Ezra Soro atau Peter Gilbert, saya nggak pernah bela. Ngapain saya mau bela manusia? Yang saya bela adalah Injil. Filipi 1 ayat 16. Saya coba ingatkan sama kalian. Kalau Anda mengaku Anda pintar, masuk sini channel saya. Saya nggak perlu Anda Kristen, masuk sini. Saya mau uji coba emisi kalian. Ingat ya, saya nggak perlu butuh dukungan kalian yang suka-suka protes saya. Kalau nggak suka keluar. Saya bukan cari subscribe untuk Anda. No. Saya dari sudah hampir 10 bulan saya sampaikan. Saya mengajar Alkitabiah, bukan mengajar doktrin. Saya di sini ada untuk mempersatukan kita. Sesuai dalam Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh, satu Kristus. Jangan kita berpecah. Mau Katolik, mau Protestan, mau GBI, mau Pantekosta, mau GKI, GKJW, mau apa. Kita bersatu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Anda tidak suka dengan pengajaran saya, Anda tukang memframing bahwa Anda punya gereja yang benar, Anda keluar dari channel saya. Saya nggak butuh kalian.
Saya butuh cari domba. Itu perintah Tuhan Yesus. Ingat, amanat agung. Baptislah, mengajar, memberitakan Injil. Kalian kalau tidak suka dengan ajaran saya, silakan tinggalkan channel saya. Saya tak butuh. Kalau juga nanti Tuhan Yesus yang kasih makan saya. Kalau kalian bilang, oh saya pernah kasih bantu Pak Bobom, terserah. Anda dapat berkat dari mana? Dari nenek moyangmu atau Tuhan Yesus? Kalau kami hamba Tuhan tidak dikasih makan, itu Tuhan Yesus yang urusan, bukan kalian. Saya bukannya sombong. Saya tegur itu demi apa? Demi kebaikan Anda. Nanti sudah Pak kutik di telinga, di rumah sakit baru, oh Tuhan Yesus ampuni saya. So terlambat jongana sayang. Ingat ya, saya sudah dapat tegur berapa kali. Makanya saya sampaikan keras sama Anda. Habibah Jangan Anda yang dapat adalah tegur. seorang wanita cantik berusia 23 tahun. Telah menikah dengan... Kalau Anda, saya tidak pernah bela hamba Tuhan siapapun. Ya, ingat ya. Kami di sini, semua teman-teman apologet. Kaki kami ini tempat yang tidak baik. Satu, dibenci orang. Dua, berurusan seperti Muhammad Kacil. Salah kata, selesai. Jadi kalau kalian mau ingin kalian benar, buka channel kalian, berapologetlah yang baik. Terus kalian situ kuar-kuar. Pendeta Saifuddin Ibrahim, kalian ada yang benci, ini orang Kristen loh. Kalian juga benci Saifuddin Ibrahim. Dalam urusan apa kalian benci? Biarkanlah dia, itu urusan dia. Saya ingatkan ya, kalau manusia kalian benci silakan, tapi Tuhan Yesus, firman Tuhan, jangan. Oke? Silakan Pak, selama Friskanti, sebelum keluar. Friskanti. Iya. Ya, silakan. Saya mau sampaikan sebelum istirahat nak. Sudah capek, mau istirahat ya. Mau kerja besok ya? Iya, besok masuk pagi, Pak. Iya, oke. Salam-salam coba buat teman-teman ya. Silakan nak. Ya, yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan saya sebelum saya turun. Kalau misalnya masih ada yang, saya wakilkan aja. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa saya memilih agama Kristen, karena intinya satu, saya mencari jalan kebenaran ini, mencari jalan kebenaran dari dulu sampai sekarang itu hanya ada di Yesus Kristus, bukan di jalan yang lain. Itu menurut saya. Nah, kalau nanti ada saudara-saudara yang masih nanya kenapa langsung meninggalkan Islam, saya tidak akan menjawab yang di luar Alkitab, karena sekarang saya mau memperdalam Alkitab, bukan saya mau mencari, bukan hanya sekedar mencari jalan kebenaran, tapi saya mau membawa seluruh keluarga, bahkan seluruh, kalau bisa seluruh dunia harus tahu jalan kebenaran itu hanya di jalan Yesus Kristus Tuhan, bukan jalan yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Bom yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Dan kepada saudara-saudara yang lain yang memberikan saya masukan dan penguatan yang tadi, saya sangat diberkati. Saya pamit undur diri ya, selamat malam. Selamat malam. Shalom, selamat malam, shalom. Oke, ada ya, lagi Pak. Ya. Teman-teman, nanti saya akan kasih lihat ya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-22. Ingat anak-anak Kristen, Pak Bom ingatkan. Jangan kalian mengusik hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kecuali Anda sampaikan yang tidak sudah mengajar salah, itu boleh. Kalau Anda masih mengusik sama hamba-hamba Tuhan yang berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jangan. Karena itu sudah diberkati. Kalau kenapa saya bilang demikian? Karena kalau Anda hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Anda belum ada Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Saya baca dalam 1 Tawarik. Kita baca ya. Kita saling mengingatkan. Kalau saya bilang sama TB Joshua, karena saya tegur, sesama hamba Tuhan saya tegur.
supaya dia jangan jadi orang yang tidak percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wajar saya sampaikan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Nanti kalian bilang, Yosua apa? Pendeta Gilbert kan bukan nabi. Sudah baca Efesus 4? Sudah baca Matius 10 ayat 41? Sudah baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1? Sudah baca 1 Korintus 12 ayat 28? Baca firman Tuhan baik-baik dunia. Zaman sekarang sudah tidak ada nabi. Tapi DP orang Manado bilang DP fungsi dang. Jangan gara-gara Pendeta Gilbert orang Manado bilang Pak Bombom karena DP itu orang Manado, Pak Bombom mau bela-bela. Janganlah. Kita kasih tunjuk nih ayat. Kita baca baik-baik ya. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Justru Anda harus menjaga dan Anda harus melayani. Baca dalam Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Saya ingatkan kepada anak-anak Kristen, meskipun Bapak Gembala di gereja dia ada melakukan hal yang tidak pantas, jangan sebagai jemaat menghakimi. Cukup menyampaikan kepada yang berkenan. Dari sinode, dari gereja, sampaikan. Pimpinan kami sedikit menyelem. Jangan Anda menghakimi. Di dalam Yohanes 7 ayat 12. Yohanes 7 ayat 24 ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah yang adil. Nah, kalau kita baru mendengar dari orang, jangan kita langsung percaya. Selidiki dulu. Tunggu dengan kebenarannya. Kalau memang sudah terlaksana, bukan bagian kita untuk menghakimi Bapak Gembala. Laporkan ke sinode atau gereja yang mengatur. Kita jemaat tidak punya hak. Apapun terjadi dalam suatu gereja, laporkan kepada. Karena di gereja itu ada struktur organisasi. Ingat ya. Kalau Anda tidak suka masuk di gereja itu, Anda cabut, pindah, cabut, gereja lagi satu, pindah, cabut, gereja tanam lagi. Anda tidak akan berkembang. Ya. Saya cuma sesama anak Tuhan saya ingatkan. Ya. Silakan Pak Lidara. Silakan Pak Lidara. Pak Lidara. Mutnya itu. Pak Lidara, mutnya Pak Lidara. Termut ya. Iya, Pak Bombom, sorry, saya mau kasih tunjuk satu lagi, Pak Bombom, ya. Cuplikan aja ya. Jadi kita tahu bahwa memang tsunami murtad sudah terjadi. Silakan Pak Bombom. Di sini Widya mau bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup Widya. Ya, seperti yang sudah dikatakan sama Bapak Sandi tadi, Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita, Widya langsungnya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya
banyaknya yang Widya alami. Seperti Widya kan juga, namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap habis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya. Dan coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa. Dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu? Kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa. Yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget. Banyak air jernih dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh. Itu luar biasa banget, baru Widya rasain sih dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap. Dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya. Alah, percuma ngabarin hoak-hoak pulang bro. Karena dia tuh silau banget. Percuma ngabarin hoak-hoak, ada yang fakta. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya. Tuhan, luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya. Ini siapa? Di dalam hatinya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu. Ya mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget. Rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget. Dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Dan Widya langsung terbangun. Karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, dia juga menangis. Oke, Pak Lila, sudah Pak Lila? Ya, silakan. Oke, silakan Anas. Oh ini harus disentul ini. Gak ada ilmu. Nyimak aja dulu. Nunggu jemaatnya gila-gila dulu. Saya nyimak aja ah. Padahal gila semua soalnya sama pendetanya si bom-bom itu. Gak pernah tahu sampai. Lu yang gila. Lu gila dalam gua gelap-gelap jalan tanpa melihat. Tabrak tembok sana sini karena dalam gelap. Ya tak? Terus nih. Apa kamu sadar kamu mau jadi Firaun? Jangan Pak Bom kasihan, dia lagi terguncang. Nabinya baru mati.
Mati Saya juga. nggak takut kok kalau Karena saya racun. mati Karena diracun, racun. takut kalau Iya, Anda mati. Karena kena racun. Kasihan. Kita jangan itu. Dia lagi terguncang. Kasihan. Loh, saya nggak terguncang, justru kalian semua yang terguncang. Waduh. Kami Saya kan bahagia, biasa bro. aja, kalau ada orang murtad ya Kami biasa aja bahagia. langsung. Kita setiap hari bersuka cita, bernyanyi-nyanyi. Kalian terguncang. Menyanyi itu asalnya siapa? Boleh saya lanjut Bom Bom? Bom-bomnya sudah terguncang, sudah mau nangis itu kelihatannya. Bom-bomnya itu. Baca tuh. Tuh anakmu menangis tuh. Awas. Baca tuh. Baca terus deh. Nabi palsu pasti kena sihir dan diracun. Nabi palsu. Apa yang konteks daripada ayat itu? Coba jelaskan dulu, biar saya jelaskan kembali. Ini. Itu mati diracun itu. Coba kita lihat lagi. Tuh mati diracun tuh di atas airnya tuh. Tuh. Itu ya. Sudah ya? Ya udah. Terus dir. Oke, silakan Anas. Oh, oke, Om. Terima kasih, Om. Sebelum saya ke soalan, cuma saya nak bertanya, kalau yang masuk Kristian ni, kebanyakan perempuan ke apa, Om? So saya melihat dia dari tadi ada narasumber perempuan, video tu perempuan. Banyak laki-laki, tapi saya masih antri, sabar dulu. Perempuan duluan daftar. Banyak, Anas, banyak laki-laki jutaan. Ya, tapi mereka nggak mau bersaksi karena takut. Karena yoga masuk yoga. Iya. Yoga masuk yoga. Iya. Yang perempuan berani. Yang perempuan bersaksi karena dia takut, karena kalau masih di Muslim pasti masuk neraka. Jadi dia nggak mau. Itu Anas. Oh, ya, oke, baik. Nanti tampil dengan semua lah. Boleh saya buat konten, boleh saya kaji semua kesaksian. Cuma kalau saya perhatikan, perempuan ni memang kan hati dia terlalu, tak kisahlah mualaf ke murtad. So kita sebagai lelaki ni perlu membimbing ataupun pimpin mereka kan. Sebab hati mereka mengikut kepada emosi dan sebagainya. So kita sebagai lelaki itulah tugas kita memberikan. Cara bimbingnya dikawin nih Mas. Nas. Iya. Betul. Itu Saya memahati bimbingnya. Iya. Itu saya memahati kan. Kadang-kadang kita mungkin ada masalah sedikit. Bimbing aja dengan cara dikawini. Iya, betul. Itu maksudnya kan kita sebagai lelaki itulah tugas kita memberikan apa firman Tuhan kepada mereka supaya hati mereka, itulah maksud saya, istiqomah kan. So beritahu mereka dalam Alkitab ada lebih kurang 84 ayat tentang keselamatan. So siapa yang tidak mahu kepada keselamatan yang kekal, so beritahu sentiasa istiqomah dan sebagainya. Anas, bisa dijawab Anas soalan saya. Saya ada soalan ini. Bisa jawab soalan saya. Baru saya mau bertanya. Saya belum habis lagi. Saya tanya dulu soalan ini biar kamu jawab dulu soalannya. Bisa ya? Oh, boleh. Insyaallah. Ya. Apa dia, Bang? Quran surat 6 ayat 14 dan 163. Okey, Quran surah. Boleh ditampilkan Om? Saya pakai laptop saya slow ni. Tampilkan Om.
Shemayo